Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam belajar. Ya, baiklah. Untuk pertemuan kali ini kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat membuat cerita sesuai gambar. Siswa dapat menentukan pecahan sederhana sesuai gambar. Siswa dapat memerankan tokoh dongeng yang dibaca. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, ini sedang apa semuanya? Ya, apa yang sedang dilakukan oleh Benny? Ini gambar yang pertama. Benny apa ini? Berada di toko ikan. Ya, berada di toko ikan. Yang kedua, Benny sedang memberi makan ikan. Mohon maaf, ini Benny sedang menaruh ikan di akuarium ya. Lalu yang ketiga, Benny sedang memberi makan ikan. Lalu ini sedang membersihkan akuarium. Ya, oke. Sekarang buatlah cerita sesuai gambar berikut ini ya. Ya, saya sudah membuat cerita yang sederhana. Ya, ini yang pertama, Benny pergi ke toko ikan. Lalu kedua, Benny memasukkan ikan yang dia beli ya dalam akuarium ya. Jika Benny memberi makan ikan-ikan tersebut secara rutin. Ya, kemudian setelah beberapa hari, Benny membersihkan akuarium yang kotor supaya ikan-ikan sehat dan terawat. Ya, sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Apa anak-anak semuanya? Ya, di rumah punya ikan kan? Di rumah ada yang punya. Ya, ada ikan macam-macam ya. Ikan cupang ada, terus koi, ada lagi apa ikan? Di rumah lohan. Ya, pasti tahu cara merawatnya. Oke, yang pertama, menyiapkan dulu akuarium sesuai dengan jumlah ikannya. Ya, jadi kalau akuariumnya besar, ikan yang ditaruh juga, kalau tidak ikannya yang besar, jumlah ikannya yang banyak. Ya, agar sesuai gitu. Lalu kedua, memberi makan ikan secara teratur dan cukup. Ya, tidak berlebihan. Jadi ikan kalau diberi makan cukup akan sehat, tapi kalau diberi makan kurang atau kelebihan membuat ikan menjadi tidak sehat, apalagi kalau makannya itu berlebihan. Ya, nanti sisa makanan yang tidak dimakan akan membuat kotor airnya dalam akuarium dan menimbulkan bau. Tuh, yang ketiga, membersihkan akuarium secara teratur. Ya, apabila air terlihat keruh, menimbulkan bau yang tidak sedap, itu segera dibersihkan ya, diganti dengan air yang baru ya, ikan dipindahkan dahulu begitu ya. Lalu yang keempat, memberikan sirkulasi air dan filter pada akuarium supaya air selalu bersih dan baik untuk ikan ya. Jadi tadi setelah membersihkan filter di dalam akuarium ya, kita juga bersihkan ya, agar sirkulasi air lancar, tidak mampet. Air mengalir terus membuat air ya mengandung oksigen yang banyak yang baik untuk ikan. Kemudian yang 5, memisahkan ikan predator dengan ikan hias. Kan ada itu ikan
yang memangsa ikan. Ya, ini ada ikan hias, lalu ikan ada yang hobi ikan predator. Kalau itu dijadikan satu, nah, ikan hiasnya akan dimakan oleh ikan predator, jadi harus dipisah. Itu ya. Terus ya, menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan-hewan juga bisa dilatih untuk bisa dilakukan berbagai kegiatan, ya, seperti ada yang berbaris, terus ada yang melompati api, lalu ada mengendarai sepeda, dan ada yang menari. Iya, kita dapat melihat hewan-hewan tersebut di pertunjukan sirkus. Ya, tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun bisa dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Ya, dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makan dan dibersihkan badannya dengan teratur, gitu ya. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik, ya. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket, ya. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Ya, melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ya, oke. Petugas sirkus ya sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Ya, dan petugas memotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Ya, ini menjadi 8 daging ya, potongan yang sama besar. Yang 5 bagian untuk harimau, dan yang ketiga bagian untuk apa ini? Beruang. Ya. Oke. Sekarang hewan manakah yang memakan daging lebih banyak? Ya. Kayak di pembelajaran sebelumnya ya, kita sudah belajar bilangan ya. Ya, sekarang 5 bagian untuk harimau, 5 ditaruh di atas sebagai pembilangnya. Ya, tadi kan 8 daging, jadi 8 sebagai penyebutnya. Kemudian yang beruang mendapat 3 bagian, ya, 3 sebagai pembilangnya dan 8 sebagai penyebutnya. Di antara harimau dan beruang, manakah yang makan bagian daging lebih banyak? Ya, betul sekali, yang lebih banyak memakan daging adalah harimau. Iya, anakku semuanya sudah tahukah cerita si kancil dan si buaya? Ya, oke, bisa dibaca ya di buku paket tema halaman 197. Ya, di situ ada cerita si kancil dan buaya ya. Ya, anak-anak semuanya di rumah bisa dibaca dan bisa juga ya diperankan bersama teman-teman ya. Itu memerankan, ada yang memerankan tokoh si kancil dan si buaya. Ya, baiklah anak-anak semuanya, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Kita sama-sama belajar ya untuk hari ini tadi. Ya. Oh iya, ada satu lagi tugasnya.
tugasnya mengerjakan buku LKS ya, diperhatikan ya, mengerjakan buku LKS halaman 124 sampai 126 A dan B saja ya, A dan B saja di penilaian akhir tema ya, dan ditambah halaman 127 sampai halaman 130 ya. Jadi mulai halaman 124 sampai 130 ya, dikerjakan untuk latihan ya, untuk latihan, dan LKS-nya akan diperiksa nanti saat pembelajaran di sekolah. Oke, baiklah ya, saya pesankan untuk semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, selalu memakai masker, menjaga jarak aman ya, terus belajar ya, yang rajin ya, dan tak lupa selalu berdoa, sholat 5 waktu ya, agar semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dihindari dari segala macam penyakit ya. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.